Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel bahasan video. Terong isi daging ala-ala Turki guys, atau biasa juga disebut karniare. Ada yang suka nggak nih? Bentuknya itu aneh banget ya. Cuma untuk rasanya menurut aku ini enak banget dan wajib dicoba. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 sendok makan garam. Kemudian tuangkan 2 liter air bersih. Aduk rata. Sisihkan. Siapkan juga 2 buah terong ukuran besar dari jenis terong pendekar alias terong yang pendek tapi mekar. Seperti ini. Oke. Cuci bersih terong. Kemudian belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian sayat terong secara melintang dari arah kanan dan kiri, tapi jangan sampai terputus ya. Seperti ini. Dan ini sengaja diganjal dengan talenan di kanan kiri dengan tinggi yang sama rata. Dengan begitu, sayatan pisaunya itu tidak sampai membuat terongnya terputus. Catat. Masukkan ke dalam larutan garam yang sudah disiapkan tadi agar getah terong luntur. Sayat sisanya hingga habis. Bisa dilihat kan ya, bagian bawahnya itu tetap utuh dan tidak tersayat sama sekali. Oke, rendam semua potongan terong selama sekitar 25 menit. Tutup. Sisihkan. Sambil menunggu terongnya direndam, selanjutnya kita siapkan isian dagingnya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 200 gram daging, bisa menggunakan daging sapi atau daging ayam sesuai selera. Kemudian cacah daging hingga halus. Dan ini seperti biasa, untuk mencacah dagingnya saya menggunakan blender BL100 dari Mito. Oke, masukkan. Dan proses hingga halus. Tuh lihat, karena blendernya itu dilengkapi dengan 4 tingkat pisau pertama di Indonesia, jadi digunakan untuk memproses daging juga. Hasilnya itu bisa lebih cepat halus dan merata. Wow, amazing. Oke. Sisihkan. Siapkan 1 buah bawang bombay, rajang lembut seperti ini. Dan ini saya menggunakan diamond kitchen knife dari stand cookware. Setelah halus, sisihkan. Siapkan juga 3 siung bawang putih, cacah halus seperti ini. Oke. Sisihkan. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Masukkan daging yang sudah dicincang tadi. Lalu bawang bombay, bawang putih, setengah sendok teh cabai merah bubuk sesuai selera, 1 sendok teh oregano kering opsional, 1 sendok teh kaldu bubuk sesuai selera, setengah sendok teh garam halus sesuai selera, setengah sendok teh bubuk ngohiang atau bisa diganti dengan bubuk pala. Jika suka juga bisa ditambahkan 1 sendok teh bubuk lada sesuai selera, atau bisa juga ditambahkan 1 sendok teh bubuk kari seperti ini sesuai selera.
Lalu 1 sendok makan tepung terigu. Aduk hingga tercampur rata. Oke, dan ini jika dirasa masih terlalu kasar, kita bisa mencacah ulang dengan menggunakan blender BL100 dari Mito. Nah, seperti ini ya hasilnya. Sisihkan. Oke. Selanjutnya tiriskan terong, kemudian lap bersih hingga terong kering dengan menggunakan tisu seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, masukkan adonan daging di antara sela-sela sayatan terong hingga penuh. Seperti ini ya. Ini prosesnya itu lumayan butuh kesabaran tingkat dewa. Agar lebih rapi, ratakan dengan menggunakan pisau. Dan lakukan sisanya hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Oh, ini minyaknya terlalu banyak ya. Idealnya itu cukup setengah liter saja. Oke, setelah minyak panas, goreng potongan terong dengan menggunakan api sedang agak besar hingga matang. Waduh, Janju, domongi bolak-balik bola kok berengkayal bae sih rekane. Delongan ge. Lengane kaken ge lah yuk. Masya Allah. Anu lu larang-larang malah jeruk lawur bae nek nganggo Jan. Karena ini minyaknya kebanyakan dan susah diaduk gitu. Jadi ini minyaknya itu saya kurangi hingga setengah bagian saja. Dan karena ini saya menggunakan granite wok pan dari stand cookware yang cukup besar, yaitu dengan diameter 32 cm gitu. Jadi sekali menggoreng juga 4 terong itu bisa langsung masuk semua. Oke, setelah matang di satu sisi, segera balik. Pastikan terongnya itu matang merata di kedua sisi. Setelah digoreng sekitar 14 menit dan terongnya itu matang, segera angkat. Tiriskan. Selanjutnya kita buat saus terong carniari. Caranya yaitu panaskan 4 sampai dengan 8 sendok makan minyak goreng sesuai selera. Setengah bawang bombay yang dicacah dadu. Tumis hingga bawang harum. Masukkan juga larutan tomat dan cabai. Ini adalah campuran dari 2 buah tomat yang dirajang kasar. Kemudian 10 buah cabai merah sesuai selera. Setengah sendok teh mie kering optional ya. Dan 300 ml air matang. Kemudian blender keempat bahan tersebut hingga halus. Dan ini lagi-lagi saya menggunakan food processor BL100 dari Mito. Oke, masukkan.
Tambahkan juga 25 gram atau sekitar 1,5 sendok makan pasta tomat atau bisa diganti dengan saus tomat sesuai selera. Masak dengan api kecil hingga mendidih. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk sesuai selera. 3 gram atau sekitar setengah sendok teh bawang putih bubuk atau bisa diganti dengan 3 siung bawang putih segar yang dicincang halus. Setengah sendok teh garam halus sesuai selera. 1 sampai dengan 3 sendok teh gula pasir sesuai selera. Aduk rata dan masak hingga bumbu matang juga tidak langur. Setelah itu, masukkan potongan terong. Jangan lupa cicip terlebih dahulu untuk memastikan kualitas rasanya gitu. Dan koreksi jika diperlukan. Masak sekitar 20 menit dengan menggunakan api kecil hingga bumbu meresap. Setelah bumbu meresap, jangan lupa cicip kembali. Pastikan asam asin pedas manisnya itu sudah pas sesuai selera lidah masing-masing. Matikan kompor. Dan ini bisa langsung dimakan atau bisa juga dijadikan lauk yang dimakan dengan menggunakan nasi putih. Sesuai selera ya. Yang jelas yang ini enak banget. Dan saus tomatnya itu sekilas mirip dengan saus sarden ya. Untuk sausnya ini sebenarnya bisa suka-suka ya guys. Jika suka juga kita bisa menambahkan granit hijau alias pete seperti ini. Atau jika lebih suka rasa yang lebih lokal, kita juga bisa menambahkan 1 sendok teh terasi udang yang sudah matang seperti ini. Atau bisa juga ditambahkan dengan kecap Inggris seperti ini. Jadi silahkan dikreasikan sesuai selera saja. Dan ini besoknya itu saya bikin lagi. Kemudian untuk sausnya itu saya ganti dengan kuah kari jengkol juga. Ternyata hasilnya itu sangat enak dan mantap. Wow, amazing. By the way, saat memotong terong, jika suka, kita juga bisa membiarkan tangkai terongnya utuh seperti ini sesuai selera ya. Selain itu juga untuk ukuran terong, sebaiknya memang gunakan jenis terong yang pendek dan besar karena jika bentuk terongnya itu panjang dan kecil seperti ini, maka saat diisi daging, dagingnya itu hanya muat sedikit. Dengan begitu adonan dagingnya jadi tersisa banyak juga. Hasil terong karniarik jadi tidak enak maksimal. Catat. Setelah diisi daging, jika suka kita bisa langsung menggorengnya atau bisa juga dibekukan di dalam freezer sebagai stok. Jika dibekukan seperti ini, maka terong karniarik itu bisa tahan hingga 3 bulan di suhu freezer. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat terong karniarik ala-ala Turki versi The Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.